Belum bayar ya? Ya kan nggak mungkin pakai ini jadi apresiator. Mas belum bayar ya sini kan? Dan ternyata yang seperti itu menjadi penting dalam bahasan ketika kita ingin merubah diri, kalimat Allah tadi itu. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, kalau tadi kemudian Alfred Bini mengatakan orang nggak mungkin sukses kalau IQ-nya nggak di atas 100, itu kita coretkan sekarang. Dengan dikembangkannya sebuah konsep baru oleh Daniel Goleman di tahun 90-an tentang jenis kecerdasan yang kemudian kita kenal dengan emotional quotient atau kecerdasan emosional, yang kemudian hari ini berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan pola pengelolaan emosional, empati, dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian ada dosen yang nggak masuk, semua mahasiswa teriak merdeka, itu bermasalah emosional. Dosennya nggak lebu itu, rasanya bebas merdeka, itu bermasalah. Pernah besok teman sakit, Mas? Yang jenengan ucapkan apa besok teman sakit? Semoga cepat sembuh. Kalimat yang menunjukkan empatinya. Kalau kemudian mengunjungi teman, besok teman di rumah sakit kelihatan lemah, kemudian kita tanya, "Loro apa jadi dokter diagnosanya?" Kena dindi, demam berdarah ini. Demam berdarah, kemudian kita bilang, "Astagfirullah, tetangga kemarin saya kena 3 yang mati 2." Itu nggak cerdas emosional. Itu berarti IQ-nya rendah. Dan orang seperti itu tidak disukai di dunia kerja. Sampai bilang 3 orang, 2 orang mati itu kan, ya teman kita pasti lebih nyesek gitu ya. Dia udah merasa dekat saja dengan Israel. Tapi kalau kemudian ketemu sama rekan-rekan ini, kemudian mereka bilang, "Masya Allah, tetangga kemarin 3 yang sakit yang sembuh 4 gitu kan." Oh, langsung semangat nih. Tidak tahu yang satunya siapa yang sembuh sakit 3. Baik, jadi itu konsep awalnya. Sehingga kemudian kalau membanggakan sekedar IP, jadi bermasalah. Anda hidup dengan saya itu di masyarakat yang tak sekedar hanya dengan IQ saja, tapi juga dengan kecerdasan emosional. Dan tak hanya sekedar itu, orang cerdas emosional pun bisa tumbang dalam hidup. Bisa tumbang dalam hidup. Saya contohkan ya, Pernah tahu seorang bintang Hollywood namanya Robin Williams. Pernah lihat film Night of the Museum? Itu yang jadi mantan presiden Amerika yang naik kuda itu kan Robin Williams. Dia komedian paling ternama dengan bayaran paling besar di Hollywood. Tapi tahukah jenengan, 3 tahun yang lalu dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Benar, bunuh diri. Bayangkan seorang komedian, pakar stand up komedi gitu lah. Komedian terbaik Hollywood dengan bayaran terbesar, dia mengocok perut orang, membuat orang tertawa tertinggal-tinggal. Ternyata hidupnya sepi. Ternyata hidupnya jauh dari kegembiraan dan kebahagiaannya, dia bunuh diri. Ini tentu sebuah fenomena yang unik, sampai kemudian kita menjadi semakin yakin berarti kecerdasan intelektual dan emosional saja tidak cukup. Bahwa orang itu IQ-nya luar biasa sampai IQ-nya di 4,1 bisa. Ini Mas 4,1 Ustaz, dasar banget. Itu pasti nggak mungkin di Poltek itu ya. Di alam gaib kuliah. Ketika kemudian sempurna, semua nilainya straight A, seperti Profesor Yohanes Surya itu ya. Semua nilainya A, jadi lulusnya summa cum laude. Ketika kemudian seperti itu, ternyata kan nggak cukup. Harus cerdas apa lagi? Emosional. Dan cerdas emosional saja nggak cukup. Ketemu sahabat teman tersenyum gitu ya. Bahkan dulu saya diajari pada saat masih berguru pada senior kami, Pak Ari Ginanjar Agustian, Mas Sarjana ESQ. Beliau mengajari kalau ngomong dengan orang agar tampak menyenangkan gitu ya. Dan kemudian yang diajak omong itu juga nyaman. Maka setiap ngomong dengan orang, ya paling nggak 1 menit itu kita 2 kali nganggukkan wajah. Oh gitu Pak ya. Itu senang orang itu Mas. Ini kemudian jadi teori para salesman gitu ya. Ketika kemudian, benar kan? Kamu ya, kalian ya, diajak ngobrol orang gitu ya. Orangnya cerita, kemudian 1 menit paling nggak 2 atau 3 kali Anda begini. Oh gitu. Senang orang daripada terus. Itu pasti aja kita bingung gitu. Jadi sejak masuk udah kemasukan apa gitu.
Jadi ternyata kemudian dibutuhkan kekuatan yang teramat sangat canggih mengelola hidup kita. Namanya kecerdasan spiritual. Seberapa kemudian kita bisa menggantungkan dan mengkaitkan, mengkonekkan keseluruhan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi intro, menjadi pintu masuk gitu ya. Menjadi pintu masuk buat kita berkaitan dengan tujuan penciptaan panjenengan dan saya. Mas nggak kelihatan tidak saya nggak apa-apa. Baik, tujuan penciptaan manusia diambil dari Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia. Maka seluruh mufasir sepakat dengan urutan yang seperti itu menunjukkan bahwa jin itu memang senior kita. Ya. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Berarti yang diciptakan dulu adalah Adam setelah jin, kan begitu. Dan iblis itu adalah dari bangsa jin, dijelaskan oleh Allah dalam surah Toha atau Al-Anbiya. Jadi betapa kemudian kita punya senior. Tapi ternyata senior ini nggak layak dicontoh, masalahnya begitu kan. Jadi tidak kemudian senior itu semuanya layak dicontoh. Tetapi kalau sudah jadi senior, harusnya layak dicontoh. Bahkan jin kemudian dengan sangat sombongnya dan angkuhnya, dia menggunakan intelektual quotient. Dia menggunakan kecerdasan intelektual saja. Dia mengatakan kepada Allah, kenapa nggak mau oleh Allah diminta sujud di hadapan Adam? Dia mengatakan, ya Rabb, khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Tuhan, bukankah Engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia dari tanah? Dia pakai logika bahwa api itu lebih mulia dibanding mungkin terlalu banyak lihat film Avatar. Bahwa negara api itu lebih mulia, kan begitu ya kalau di Avatar ya. Mohon maaf, saya pencinta film Avatar. Karena saya ingin belajar filosofi. Jadi dia merasa lebih mulia api itu dibanding tanah. Oh, dia nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Kalau dia mulia di ilmu ekonomi, korek api itu kan sejak dulu harganya segitu-gitu saja. Tapi kalau tanah kan terus naik. Dia nggak pernah belajar itu. Jadi iblis itu nggak pernah belajar konsep ekonomi. Jadi nggak tahu, dia merasa api itu lebih hebat dibanding tanah. Dia harus ketemu dengan makhluk tanah. Jadi dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah. Berarti jenengan dan saya dicipta itu untuk ibadah. Artinya apa? Keseluruhan aktivitas itu harus terbingkai dengan niatan ibadah. Kok kemudian duduk di sini ya niatkan ibadah. Sehingga tadi ketika naik ya, berapa tangga? Mas pernah ngitung nggak? Saya tuh suka ngitung ya. Tapi tadi karena saya terpukul oleh Pak Bambang nggak sempat saya hitung ya. Saya ngobrol sama Pak Bambang, biasanya saya ngitung. Bukan apa-apa, untuk kemudian saya sampaikan kepada jenengan itu ya. Karena kalimat Rasulullah SAW, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa saja yang berjalan menuju tempat atau majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk melangkah menuju surga. Jadi jenengan melangkah menuju ke tempat ini itu satu langkah, berarti satu langkah lebih dekat dengan surga. Subhanallah, ini janji Rasulullah. Dua langkah berarti dua langkah lebih dekat dengan surga. Maka kalau pengen kemudian pahalanya lebih besar, nanti kalau pulang putar dulu jalan dorong, dia balik ke kampus itu lebih besar langkah. Waktu di Masjid Salman ITB itu ada yang protes begini ke Profesor Dr. Miftah Farid ya, dosen agamanya. Ada seorang mahasiswa tanya, Prof, itu kan hadisnya jalan kaki. Lalu naik sepeda, motor ke Salman ini, ke Masjid Salman ini. Ya, Profesor Miftah Farid tersenyum saja ya. Meskipun hadisnya jalan kaki, ya malaikat tidak sekatro itu, Mas. Jadi yang dihitung oleh malaikat bisa jadi putaran rodanya. Luar biasa ya. Baik, jadi nikmati setiap momen kita mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah. Niatkan ibadah. Niatkan ibadah. Apapun, duduk seperti ini, mendengarkan teman-teman tadi, niatkan ibadah. Kalau sudah diniatkan ibadah, maka setan tidak menemukan celah atau ruang untuk kemudian menggoyahkan niat kita. Maka disebut muhsin tadi. Muhsin itu orang yang paling sulit digoda oleh setan karena dia sampai. Ada Pak Muhsin lagi nih? Paling sulit digoda setan beliau. Jadi kalau setengah bukan apa-apa, karena rajanya setan bukan begitu, bukan. Ya orang muslim itu memang sulit digoda setan ya. Baik, jadi ini contoh yang pertama. Yang kedua akan kita kupas. Tadi mulai jam berapa? 9:30.
Sudah sampai setengah 11 nih kalau 1 jam ya. 20 menit lagi, masih kuat ya? Baik, Bapak Ibu rekan-rekan yang dirahmati Allah, maka kemudian Allah memberikan sebuah kabar gembira buat kita semua bahwa manusia itu didesain, dicipta oleh Allah sebagai makhluk dengan wujud terbaik, baik tampilan fisik, psikis maupun rohani. Dengan kalimat dalam surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan ya kalian wahai manusia, anas itu ya, fi ahsani taqwim, dalam wujud atau bentuk yang terbaik. Jadi dari saya itu dicipta dalam wujud terbaik. Konsekuensinya apa? Kalau saya ini dicipta oleh Allah dalam wujud terbaik, berarti kalau berperilaku harusnya mengambil pilihan perilaku terbaik. Dicipta dalam wujud terbaik berarti kalau memilih kosakata ketika ngomong dengan orang, pilihlah kosakata terbaik. Dan seterusnya, bahasa tubuh kita dan seterusnya. Yang kita pilih adalah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Percaya nggak bahwa panjenengan itu istimewa? Percaya nggak? Kalian istimewa percaya? Coba yang merasa istimewa, mahasiswa yang merasa istimewa angkat tangan. Percaya tapi nggak berani angkat tangan, Pak Luna. Ini masalahnya negeri ini gitu ya. Coba yang merasa istimewa angkat tangan. Angkat tangan. Ada satu meskipun agak ragu, terbukti angkat tangannya sampai sini saja. Ini memajukan tangan namanya. Tapi subhanallah udah luar biasa. Di saat temannya nggak berani. Padahal ini Allah, ini nasnya Allah kan. Bahwa kalian itu didesain istimewa. Cuman sayangnya keistimewaan itu jarang diekspor untuk kemudian menjadikan diri kita memang layak diistimewakan. Contoh sederhana ya, mohon maaf. Berapa jumlah jari naik? Tangan. 10, benar 10? Coba dihitung lagi. 10 ya. Baik, menjadi menarik ketika kemudian kita merasa jari ini tidak sembarangan, ini desain Allah. Kalau dalam surah Ali Imran ayat 191 itu kalimat terakhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila itu kan. Ya Rob, ternyata yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Berarti jumlah tangan 10 itu tidak sia-sia, ada hikmah dan maksud, ada pesan yang luar biasa. Tidak kemudian, ya Pak, tangan saya 10, selesai enggak? Kemudian fungsinya apa? Ya jelas Pak, yang kanan buat minum, yang kiri buat bersihin kotoran dan seterusnya. Padahal kan lebih dari itu. Saya diundang di Pasuruan waktu itu memberikan materi pada guru-guru ya di Kota Pasuruan. Ada 2 pembicara, yang pertama Dr. Bagus dari UNER, yang kedua saya. Pembicara pertama beliau memaparkan tentang konsepsi manusia dari sisi kesempurnaan secara filosofis. Setelah itu kemudian saya diminta secara spiritual. Saya melihat Pak Bagus waktu itu, ilmu ini saya dapatkan dari Pak Bagus. Dan saya merasa, saya dapat jawaban atas pertanyaan saya. Kan kadang manusia itu punya pertanyaan-pertanyaan nakal. Gitu. Jadi saya merasa, ya Allah, setiap yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Berarti jumlah jari, yang 10 itu pasti nggak sia-sia. Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak di sini 3, atau sini berapa? 9, sini 9, biar rame itu ya, kayak squid betul. Mohon maaf kalau kemudian nyinggung film-film seperti itu. Ternyata kan dahsyat. Jadi saya mau berangkat, ada kisah. Waktu itu anak saya baru kelas 2 SD. Sekarang udah kuliah semester 5 kayak Mas ini tadi. Di Malang. Jadi pada saat itu anak saya kelas 2 SD. Dia dapat PR dari gurunya. Ketika dia dapat PR dari gurunya perkalian, padahal barusan hari itu mendapat materi pertama perkalian di matematik. Dapat PR disuruh ngapalin dari 0 kali 0 sampai 10 kali 10. Itu buat anak kelas 2 kan tertekan banget badannya. Jadi belum pernah dikenalkan, baru kenal hari itu perkalian. Besok masuk, itu sudah harus hafal. Dan kalimat yang membuat anak saya agak shock itu ketika gurunya bilang, yang tidak hafal disetrap. Saya bayangkan wajah anak saya waktu itu langsung itu. Itu bayangan saya itu ya. Waduh, anak saya shock. Nah, saya pas ke Pasuruan nih, anak saya pulang kemudian bilang sama umiknya, oh saya belum berangkat Pasuruan, saya tengah malam berangkat. Jadi anak saya pulang ketemu sama umiknya, sama istri saya. Dia bilang sama umiknya, wajahnya kan kelihatan. Jadi kalau pas pulang ceria itu langkah anak saya itu agak beda. Mohon maaf Pak Bambang ya Pak Jokowi. Kalau anak saya pulang waktu masih kecil ya, mohon maaf ini saya praktekkan dalam pelatihan biasanya. Gaya jalan seperti ini menunjukkan keceriaan dan beban psikologis atau mental anak itu nggak ada.
Jadi dia masuk rumah itu biasanya begini kalau senang sambil bawa tas gitu ya. Tapi kalau jenengan pulang begitu kan bermasalah ya. Begitu biasanya. Hari itu nunduk. Dan saya kenal benar suasana batin anak saya ketika ada tekanan. Kalau anak saya yang pertama itu kalau ada tekanan dari luar ketika pulang tampak dari TV. Ini. Nah itu pasti ada masalah. Dan saya nggak akan pernah ngajak dia bicara dalam artian tanya masalahnya ketika begini. Cukup saya sapa, saya biarkan dia masuk kamar sampai nanti mulai gembos ini. Baru saya ngobrol itu ya. Baik, jadi waktu itu begini, istri saya tahu mesti ada masalah. Istri saya tanya ini, kenapa Tante? PR nih, apa matematik. Nah, terus, ya itu suruh ngafal. Besok kalau nggak hafal, disekrap. Ganti istri saya, disekrap juga. Istri saya nggak sakit waktu itu telepon saya. Dan ketika saya tahu yang telepon istri langsung saya angkat dengan sangat cepat. Ya, suami setia kan begitu Mas. Ada karena ada orang yang merasa orang lain merasa itu cinta istri banget Ustaz. Di mana sih? Di dompetnya itu ada 4 foto istrinya. Hebat banget tuh. Ada 4 foto istrinya dan ternyata ketika ditanya Pak, kok ada banyak foto istri jenengan di dompet? Dia bilang inilah yang menghilangkan seluruh masalah saya Mas. Romantis banget, so sweet. Berarti Pak setiap ada masalah jenengan dia itu hilang. Iya. Semua masalah seberat apapun hilang kalau saya melihat ini karena masalah terbesarnya adalah ini. Kan? Astagfirullah. Ini masalah ini suami bermasalah ya. Saya itu ngaji di beberapa tempat di misi kajian ya. Dan spesialis kalau saya ngaji itu sirah nabawiyah. Karena saya mengagumi Rasulullah dan bagi saya Rasulullah itu psikiater terbaik, psikolog terbaik, komunikator terbaik. Sampai saya membuat sebuah buku tentang Rasul sebagai komunikator terbaik. Jadi ketika kemudian melihat hal seperti itu jadi menarik untuk dikaji. Nah, suatu hari saya ngaji di sebuah tempat ketemu sama seorang bapak. Di tempat lain ketemu lagi sama bapak itu, tempat lain kata bisa dia masya bapak ini luar biasa ngaji di ono. Ini luar biasa, ngaji di mana? Gimana Ustaz di rumah dimarahin istri terus Ustaz. Wah niatnya ngaji salah, karena di rumah dimarahin istri terus dari metu, terus dari bangkoil. Kita coba ya, jadi anak saya dapat PR, istri saya sempat agak shock karena sakit memang. Istri saya sakit, telepon saya waktu itu. Kalau manggil saya Abi, mungkin secara konotasi bahasa seharusnya Abah gitu. Kalau Abi itu kan ayah saya. Ya Bang Yati, Farah dapat PR, saya namanya Farah alias Syahid. Farah dapat PR apa nih? Matematik. Ya diajari unik lah. Siraku mau lebih sekurangnya, tolong sampai ngajari Farah untuk beli pulang dari kantor. Saya bilang sampai insya soalnya mobil, mereka apa menit disetrap. Ganti saya bisa jadi 3 kali kaget kan anak suara ibu sama bapak. Saya pulang malam nyampe rumah jam 8 lebih. Biasanya anak saya kalau masih kecil-kecil dulu itu jam 9 sudah pada tidur, pokoknya jam 9 waktu tidur. Hari itu jam 8:15 saya baru nyampe rumah, berarti sempat ngajari 45 menit kan. Saya panggil anak saya itu ada kayak iya ini ya sudah. Saya mikir cara terbaik apa yang dalam waktu agak singkat dia bisa menghafal. Saya pikir coba digunakan otak kirinya. Dia bayangkan memvisualisasi angka-angkanya. Ya udah dok, Abi akan ngucapin kamu merem sambil mengulang ucapan dengan keras. Saya bilang itu. Yang pertama, 0 kali bilangan berapapun sama dengan 0. Saya bilang. Bayangkan 0 seperti apa dan bilangan 1 sampai 100 seperti apa. Bayangin aja angka-angka. Setelah itu kemudian 1 kali bilangan berapapun sama dengan bilangan itu sendiri. Dia teriak-teriak tuh malam-malam. 1 kali bilangan berapapun sama dengan bilangan itu sendiri. Saya suruh malam. Waktu itu saya yakin anak saya tidak visual, jadi sambil membayangkan angkanya. Sampai kemudian 2 kali 2, 4, 2 kali 6, 12. Sampai kemudian 8 kali 6, 48. Saya fokus dengan diri saya gitu ya, sambil membaca pesan atau apa. Saya dengar suara anak saya mulai selindro gitu ya. 8 kali 6, 48.
Saya lihat Masya Allah ngantuk, dan saya lihat jam 10 lebih seperempat. 10 lebih sebentar, saya merasa mendolimi anak saya. Tidur saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya minta tidur, dia masuk kamar dia. Saya ke tempat komputer, saya ngetik sesuatu. Saya dengarkan kriya-kriya di kamar. Wah, itu kayak satu luar ini. Akhirnya saya masuk kamarnya, saya tanya, Dok, kenapa? Gak bisa tidur ya? Iya, Bu. Kenapa? Takut disetrap. Saya mikir jawaban apa biar dia ayam. Akhirnya saya kemudian bilang gini, nah, dan saya yakin itu, jangan khawatir. Besok teman-temanmu pasti banyak yang gak hafal. Sehingga kamu gak disetrap sendiri, kamu akan disetrap sama teman-teman. Saya mencoba untuk mengalihkan ketertekanan dia secara emosional dan mental. Dan alhamdulillah tertidur, Mas. Beberapa lama setelah itu mungkin hari itu dia mimpi disetrap berjamaah. Jam 2 dini hari saya berada ke Pasuruan untuk mengisi guru-guru tadi. Dan subhanallah, Allah beri saya ilmu dari Dr. Bagus Nadi tadi. Saya melihat Pak Bagus uraikan jari. Masya Allah, saya ketemu jawabannya ya Allah. Untuk anak saya dan untuk kenakalan pikiran saya. Kenapa jumlah jari cuma sekian itu pernah bertanya dalam hati, tapi nggak berani ngomong ya. Padahal Allah Maha tahu yang ada dalam hati saya. Apa yang kemudian terjadi pas saya selesai memberi pelatihan di Pasuruan, saya pulang kembali ke Diri malam. Saya dapat telepon dari istri. Alhamdulillah, Din. Farah senang mulai. Alhamdulillah. Saya juga mikir, kok senang padahal gak apal gitu ya. Saya mikir. Dan ternyata benar kata istri saya, kok iso Tommy? Gak disetrap toh? Disetrap, tapi rombongan. Alhamdulillah. Nah, saya pulang itu langsung ngajarin anak saya. Ya, saya pulang nyampe di Kediri agak dini hari atau hampir subuh. Waktu itu paginya anak ketika bangun itu saya ngobrol sesaat, kemudian saya bilang, Nak, subhanallah, jadi kita itu didesain Allah istimewa. Dan itu merupakan jawaban dari pertanyaan tentang perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Kita punya sistem yang hari ini orang sudah sangat kenal dengan namanya matematika. Kita coba satu saja untuk menunjukkan betapa istimewanya kita dan kita harus bersyukur. Itu maksudnya. Berapa jarimu, Nak? Jumlahnya 10, Nak ya. Kita pakai angka satuan, kalau kelas 2 kan angka satuan terbesar. Coba, yang terbesar angka satuan berapa? 9 ya, coba kita lihat ya. Ini 10 kan ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini jari keberapa nih? Ya 10 no, kan begini posisinya. Ya. Kalau enggak sebenarnya nggak lulus 2 SD loh. Baik ya, jadi ini jari ke-10. Dan saya bilang begini, nah kalau gurumu tanya 1 kali 9, jari ke-1-nya yang turun, nah. Yang tegak berapa, Mas? Ya itu jawabannya. 1 kali 9, 1 turun 9. Yang tegak pokoknya jawabannya. 2 kali 9, ya jari kedua turun. Ini kan 1 jari nih. Ini 8 jari nih. 1, 8, 18. 3 kali 9, 3-nya turun. 2, 7, 27. 4 kali 9, 4-nya turun. 3 ini 6, 36. 5 kali 9, 5-nya turun. 4, 5, 45. 7 langsung 7 lah. 7 kali 9, 7 ya. Kali 9, berarti 63. 9 kali 9, 9-nya turun. 81, 81. Jadi subhanallah, jarimu itu hebat. Cuman sayangnya jarang dimaksimalkan. Ya itu masalah kita di sana. Jadi banyak hal yang kemudian menjadi istimewa karena kita tahu kata kuncinya. Karena kita tahu kata kuncinya. Betapa kemudian dengan semua didesain oleh Allah sempurna. Semua rodat lalu asfala safilin. Tetapi kemudian Anda sebagai manusia yang oleh Allah diposisikan pada posisi paling rendah. Tuh kan semua main jari. Ya. Oh ada di YouTube ada. Oh ini. Ya. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah, tapi kemudian Allah menurunkan derajat manusia pada derajat asfal safil, derajat yang paling rendah. Bahkan di dalam surah Al-An'am itu Allah menyampaikan manusia itu kalau tak memahami keistimewaannya bisa jatuh pada derajat yang lebih rendah dibanding binatang lain. Lebih rendah. Coba kita lihat ya. Apakah kemudian kita merasa hebat, istimewa, bahkan lebih hebat dibanding binatang?
Tidak seluruhnya. Coba, kalau jenengan meludah. Orang berebut ludah kita? Kalau jenengan meludah? Enggak kan? Wah, meludah. Ampani, sebentar. Meludah lagi sebentar. Tapi lihat seekor hewan yang bernama walet. Ludahnya dicari manusia. Subhanallah. Kan begitu ya? Ada truk bawa kotoran binatang. Laku kan? Ya, dipesan oleh beberapa perkebunan. Tapi kalau kita kan ya sulit begitu ya. Kalau manusia. Contoh yang ekstrim. Ada yang punya domba di rumah, kambing? Punya ya? Kalau kambing jenengan betina, kemudian mohon maaf ya, dihamili kambing tetangga, seneng nggak? Lu seneng. Kambing kita dihamili kambing, benar itu Pak, seneng ya? Alhamdulillah kambing saya hamil. Coba. Lu kadang binatang itu lebih mulia oleh Allah, dia dimuliakan dalam beberapa sisi. Tapi secara keseluruhan memang manusia itu istimewa. Dan ketika manusia itu tidak memaksimalkan potensi-potensi kemanusiaannya, maka dia akan diturunkan oleh Allah pada derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dibanding binatang. Coba kita lihat ya, binatang itu masih punya jalus, rasa cemburu. Coba lihat ayam. Jantan itu kalau berebut betina sampai bertarung. Kucing sampai bertarung. Tapi lihat, ada berita kemudian seorang gadis digilir teman-temannya bersama pacarnya. Pernah dengar begitu atau baca? Itu kan berarti lebih rendah dari derajat binatang. Lebih rendah dari derajat binatang. Jadi manusia itu kalau kemudian sudah tidak bisa memaksimalkan potensi kemanusiaannya, dia bisa lebih rendah dibanding derajat binatang. Pernah melihat ayam ngerasani konco digibah? Aduh, si gile, cekere ke apa misalnya? Cekere ke sporty misalnya. Cekernya nggak sporty, bisa rasa-rasa nggak ada. Tetapi manusia, bahkan Rasul mengatakan al-muslim man salama, seorang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisan atau lidah dan tangannya. Jadi kata Rasulullah disebut muslim itu kalau orang lain itu terhadap dia ya, menyelamatkan dia itu menyelamatkan orang lain dari lidah dan tangannya. Jadi berapa banyak orang yang KTP-nya Islam, dia disebut muslim atau muslimah, tapi setiap orang tak selamat dari lidahnya. Datang masuk ke lantai, sudah komentar ke sebelahnya. Kok dia miring gitu. Setelah itu kemudian jalannya loh, kaos kaki pas jempolnya bolong. Semuanya dikomentari. Ini berarti orang lain tidak selamat dari bahayanya luar biasa. Padahal dosanya riba, itu astagfirullah. Ya semoga di otak ini tidak pernah ada kumpulan rasani wong liya. Ini satu contoh. Ini cerdas emosional namanya, tapi nggak cerdas spiritual. Karena setiap orang yang membenci orang lain itu pasti memiliki kesukacitaan kalau banyak orang yang membenci orang yang dia benci, benar nggak? Membenci si A, Muhammad Hatta ini benci si A. Maka semakin banyak orang yang benci si A, kita semakin teguh kebencian kita itu ya. Oh memang layak dibenci, banyak orang benci, ya begitu? Halo? Bahkan kemudian kalau kita kurang teman, kita akan memprovokasi teman agar membenci si A, benar? Semoga bukan kita. Jadi kalau semakin banyak orang benci si A, dia semakin senang, maka diprovokasi. Tahu nggak bahwa dia bla bla bla. Ikhwan Allah ini rekan-rekan yang dirahmati Allah. Maka kalau kemudian kita kembalikan kepada tadi, mohon maaf ini, karena ini penting ya. Istri Rasulullah SAW yang paling muda itu namanya Aisyah. Cantik, muda, lincah, brilian. Beliau menghafal hadis terbanyak di kalangan wanita. Aisyah ini, Ummul Mukminin ini, memang sangat muda. Jadi Rasul meninggal di usia 63-nya, Ibu Aisyah itu masih 18 tahun. 18 tahun itu semester 3 ya. Jadi ketika Rasul wafat itu, Ibu Aisyah masih semester 3. Kalau kuliah jadi masih 18 tahun. Kalau 18 tahun seperti mbak-mbak ini, mungkin ada yang 18 ya. 18 atau 26 ini. Usia 18 itu kan
Mbak, saya tanya ya, kira-kira usia muda itu pencemburu nggak? Pencemburu. Maka Ibunda Aisyah ketika cemburu itu wajar. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita namanya Sofia binti Huyai al-Akhtab dari Khaybar. Wanita ini cantik, putri bangsawan, janda, tapi masih sangat muda. Tapi tubuhnya tidak seberapa tinggi. Oh, maaf, saya mau bilang pendek, kok sungguhnya. Karena ini ibu negara. Barusan keluar ya, mohon maaf. Jadi tidak terlalu tinggi, Bunda Sofia binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha ini. Ketika Rasul menikahinya, Ibunda Aisyah dengar bahwa Rasul ketika pulang itu membawa istri baru, istri lagi. Gitu ya. Madulah begitu. Jadi kalau pengen tahu madu itu asli atau tidak, bawa ke rumah. Kalau istri marah itu asli. Rasul membawa istrinya ini pulang. Oh, masuk Pak Eko saja. Wah, ini jenengnya ini gimana? Ibunda Aisyah ketika mendengar Rasul menikah dengan seorang wanita cantik masih muda itu sempat cemburu. Oh, dan itu wajar. Jangan bilang kemudian Rasul kok beristri banyak. Hari itu semua orang itu beristri lebih dari satu. Sebagaimana ketika jenengan berbicara tentang kerajaan-kerajaan di Jawa dan seterusnya. Jadi jangan bandingkan fakta hari itu dengan fakta hari itu, sangat berbeda. Nah, ketika Rasul membawa istri tadi itu, Aisyah cemburu dan beliau kemudian ingin tahu seperti apa sih madu saya. Maka beliau menggunakan jubah panjang besar menutupi seluruh tubuh, hanya menyisakan mata saja. Beliau ingin melihat di pintu gerbang Madinah menyambut seperti apa wajah istri baru Rasul. Jalan dan Rasul tahu itu istrinya kok kayak jalan juga tahu, meskipun tutup kain juga tahu nih. Tapi Rasul kemudian tidak marah dan membiarkan Aisyah melihat dari jauh. Ketika kemudian turun dari onta, Ibunda Sofia ini memang tidak terlalu tinggi, sehingga kemudian butuh pertolongan Rasul. Ibunda Aisyah menemukan satu kelemahan, saya lebih tinggi dari dia. Dan ternyata itu keluar pada saat beliau sempat jengkel kepada Rasul atas sebuah sikap. Jadi jangan dibayangkan keluarga Rasul itu kemudian adem ayam tentrem, tidak ada gesekan, tidak ada kalimat membantah Rasul, pernah. Bahkan dalam surah Al-Ahzab itu hampir istri Rasul itu dicerai. Surah Al-Ahzab diperiksa. Hampir dicerai oleh Rasulullah SAW karena sebuah peristiwa besar. Jadi Ibunda Aisyah suatu hari ngomong sama Rasul begini, ya Rasulullah, panjang hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Di akhir hadis itu Ibunda Aisyah bilang begini, istrimu yang pendek itu loh ya Rasulullah. Istrimu yang pendek itu ya Rasulullah. Rasul langsung wajahnya berubah merah. Jangan bayangkan Rasul tidak pernah marah. Ada kurang lebih 150 keadaan di dalam seluruh hadis yang terkumpul. Rasul pernah marah. Oh, beliau. Oh, Pak Musim. Mohon maaf, namanya sedangkan tadi disebut berkali-kali. Tapi dalam rangka indah dan memuliakan, Pak. Yang menjelekan nggak banyak, Pak. Cuma mayoritas kalimat saja. Jadi Rasul marah. Ketika Rasul marah kemudian bilang sama Aisyah begini, penting dicatat buat para calon ibu atau calon sudah jadi ibu. Rasul bilang begini, ya Aisyah. Rasul itu memanggil istrinya dalam banyak nama. Untuk Aisyah itu ada 3 panggilan. Kadang beliau manggil dia Humairah. Wahai yang putih kemerah-merahan. Kulitnya putih. Ibunda Aisyah itu kalau pernah saya matahari jadi agak merah-merah. Ya, mungkin agak seperti kita kan. Hitam kemerahan. Merah kehitaman. Biasa orang Jawa kan bilang abang ireng. Kalau kepanasan soalnya sampai abang ireng. Kalau beliau putih kemerahan maka dipanggil ya Humairah. Yang kemerah-merah. Kadang dipanggil ya Aisyah. Aisyah itu isim taslim. Ini teman-teman pondok pasti tahu apa itu isim taslim. Umar itu isim taslimnya Umayyah. Masjid ini isim taslim itu panggilan untuk apa? Memandang dia kecil. Gitu. Dia menyenangkan, kecil, manja dan seterusnya. Jadi kalau Umar jadi Umayyah, Utsman jadi Utsaiman. Masjid apa panggilan kecilnya? Musola bukan ya, Mustaizin. Masjid kecil musola ya enggak. Rasul itu manggil Aisyah kadang ya Aisyah, wahai Aisyah kecil yang manja, karena manja kan Ibunda Aisyah. Seringkali kalau Rasul lihat perang-perangan tari-tarian itu ya pas hari raya, beliau lihat Ibunda Aisyah itu naruh dagunya. Nah seperti itu, romantis banget.
Bahkan ketika Rasul makan, dan Rasul pun sangat romantis. Ibunda Aisyah itu kalau makan roti dari sini, kemudian Rasul meminta Rasul tidak kemudian makan dari sisi yang lain. Begini kan, dari sisi di mana istrinya makan. Untuk menunjukkan betapa suami istri yang romantis. Tapi hari itu beliau marah. Kalau marah itu manggilnya bukan Aisyah, bukan Ya Humairah, bukan Aisyah, tapi Aisyah langsung namanya. Ya Aisyah, kalimatmu itu yang menghibah saudaramu, yang ngerasa ini. Kalimatmu itu kalau kau ludahkan air ludahmu ke laut, maka akan berubah warnanya. Meskipun di bahasa kias, akan berubah warnanya, kinayah. Jadi Rasul ingin mengatakan, kita tahu bahwa air itu akan berubah status kesuciannya kalau 3 hal berubah gitu kan. Satu di antara 3, ada warna, ada bau, dan Rasul mengatakan jika air ludahmu itu memudahkan ke laut, pasti laut itu akan berubah warnanya. Padahal laut itu kan air yang suci dan mensucikan. Bahkan dalam konsep fikih makanan, ya, maklumat, setiap apa yang ada di dalam air laut itu boleh dimakan. Semua yang ada boleh dimakan kecuali nyelorok itu sama kapal selam. Jadi maksudnya begini, Rasul ingin menggambarkan betapa besar dosa orang di Indonesia. Sebesar itu air laut yang tumpah ruah sekian juta atau triliun liter itu bisa berubah warnanya, meskipun itu tidak menunjukkan betapa besar di orang lain. Maka jangan pernah ngobrolin orang lain kecuali dalam rangka mengambil ibrah kebaikannya, ngomongkan kebaikannya atau mendoakan. Ya, karena Rasul mengajarkan kepada kita salah satu attitude-nya. Karena waktunya sudah habis ini, tinggal 2 menit ini ya. Ini baru saya jelaskan satu slide ini, saya juga agak bingung jelaskan. Kemarin saya tanya pada Pak Wadis, Pak waktunya berapa 1 jam? Saya agak bingung ini, memaparkan materi ini ya. Baik, jadi betapa kemudian Rasulullah SAW mengajarkan pada jenengan dan saya hal-hal yang itu sifatnya akhlak. Bahkan Rasul menyebutkan diutusnya beliau di atas bumi itu untuk menyempurnakan innamal bu'istu diutamima makarimah. Sesungguhnya tidaklah aku diutus ya, untuk manusia di alam semesta raya ini kecuali dalam rangka menyempurnakan akhlak kalian. Maka Rasul adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kalau pengen nyontoh ya, kalau pengen tahu pelajaran terbaik, itu jangan dari ucapan, tetapi real jenengan lihat. Coba saya tanya ini mas-masnya ini, orang tua masih kan masih ya alhamdulillah. Ini pintu gerbang surga jenengan ya, pintu tengah surga itu orang tua. Saya tanya mas-mas ini, mas kalau jenengan masih punya orang tua ya, tadi berkaitan dengan Rasulullah SAW tentang akhlak gitu ya. Orang tua kalau manggil jenengan dalam keadaan marah atau dalam keadaan sabta, dalam keadaan tidak marah itu beda nggak panggilannya? Misal kalau orang tua saya, Allahyarham sudah meninggal bapak ya, itu kalau manggil saya Le, ya itu nyaman bapak. Pokoknya kalau bilang Le atau Nang itu nyaman. Tapi kalau bapak sedang ada gap psikis dengan saya, dengan anaknya, itu manggilnya Had, nama. Had, nah itu berarti saya sudah merasa bapak ini pasti akan dukangi saya. Tapi kalau Le atau Nang nyaman gitu ya. Benar nggak begitu? Nah sekarang saya tanya ya, dari bapak jenengan, dari ibu jenengan, yang paling mudah dicontoh dari orang tua itu kata-katanya atau perilakunya? Yang paling mudah dicontoh perilaku, benar ya? Perilaku. Kita buktikan ya, mohon maaf. Boleh Pak Bapak ya sama teman-teman ya? Mohon maaf ya, rekan-rekan maupun dosen maupun mahasiswa, ikut aja semuanya ya. Mumpung anak kita di rumah nggak melihat kan, jadi nggak usah malu. Tolong apapun yang saya sampaikan ikuti, paham ya? Apapun yang saya sampaikan, misal saya bilang begini, pegang telinga samping kanan jenengan, ya. Teman samping kanan, misal langsung pegang saja, gitu. Ambil dompet sebelah, ambil saja. Gitu. Pokoknya apapun yang saya sampaikan ikuti, mudah kan ya? Jangan terpengaruh bahasa tubuh saya. Ini cuma untuk cek tadi. Jadi secara eksperimental science itu terbukti bahwa perilaku itu lebih mudah diikuti dibanding kata-kata. Coba kita lakukan bareng-bareng. Tapi syaratnya harus lihat saya, jangan merem. Kalau merem mesti benar kan ya? Merem atau tunduk mesti benar. Harus lihat saya. Paham ya? Coba bareng-bareng kita lakukan. Kita angkat tangan kita ke atas. Agak cepat ya. Kemudian kita genggam. Kemudian lepas lagi. Jempol kelingking satukan. 3 jari yang lain rekatkan begini. Nah, digeser ke samping kanan kepala begini. Setelah itu langsung ditempelkan di dagu.
Dagu. Kan saya bilang ikuti perintah, bukan perilaku. Tapi ternyata ikuti perilaku itu lebih mudah. Itu kemudian saya. Ngikuti perilaku lebih mudah. Saya bilang dagu tapi saya taruh di sini. Dan mayoritas dagu jaringan langsung pindah ke sini. Meskipun tadi ada yang saya bilang dagu 3 kali baru kemudian. Tapi ada satu orang yang ngotot 5 kali bilang dagu tetap di sini. Ini pasti lihat biologinya bermasalah. Maka contoh terbaik itu lebih mudah ditiru dibanding orang yang mengeluarkan kata seindah apapun. Muhammad Hatta kalau ngomong di sini berbusa-busa, saya menyampaikan apapun, saya ngomong ikuti Rasulullah, bla bla bla, kemudian saya minum dengan tangan kiri. Maka ini menjadi pengcancel seluruh kalimat saya, gitu kan? Yang Rasul, bla bla bla, ternyata enak, saya masa ulama. Maka bagi kita sudah dinasah sudah kalimatnya semuanya. Kita lihat Rasul ya sebagai penutup. Rasulullah SAW suatu hari dikirimi jeruk oleh seorang Arab Badui, Beduin. Arab Badui itu Arab gunung, itu yang berpindah-pindah. Kalau dengan umroh atau haji dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya atau pergi ke Taif, itu kadang ketemu di gurun gitu. Ya, mereka sedang menggembalakan otanya, punya rumah-rumah yang sifatnya nomaden. Dan pada saat Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, ngirimi jeruk oleh Rasul di dahar karena ditunggoni, ditunggoni gitu kan. Akhirnya Rasul untuk menghormati dia, kita lihat cara Rasul bersikap terhadap orang lain, namanya kecerdasan emosional. Nah, Rasul di dahar dimakan bismillah dan Rasul tersenyum gitu. Terima kasih Rasulullah, berkali-kali mendoakan orang itu, senang orang itu. Ketika sudah habis satu orangnya belum pulang, tambah lagi Rasul makan. Sahabat-sahabat yang ada di sini kemudian bengong, udah habis. Rasul biasanya makan langsung tidur. Ini mau siji loro gak dibagi belas. Sampai 5 jeruk yang diberikan oleh si Arab Badui itu oleh Rasul dihabiskan. Dan si Arab Badui itu berkali-kali dia didoakan, jeruknya dinikmati Rasul, dia merasa berkah banget hari ini, dia pulang, dia cium tangan Rasul, dia kembali mengucapkan salam. Lalu kemudian Rasul bilang kepada para sahabat, mohon maaf, tidak seperti biasa, aku tidak berbagi dengan kalian. Tapi tahukah kalian kenapa itu aku lakukan? Karena jeruk tadi rasanya sangat asam, masam. Dan aku takut ketika kalian memakannya, wajah kalian menunjukkan ketidaksukaan. Berarti selama Rasul makan 5 itu nahan pas wajahnya dibuat. Subhanallah, saya itu baca hadis itu langsung, ya Rasulullah, yang luar biasa. Sehebat apapun orang barat bicara tentang konsep kecerdasan emosional, nggak bisa menjawab luar biasa. 5 jeruk dimakan dan beliau menahan agar urat saraf wajah ini tidak berubah. Bayangkan, Pak, saya itu cuma bayangkan maaf dinding uluh, Pak. Itu kan sulit ya, saya mencoba di kaca itu saya coba sulit. Tetap keluar gitu. Ya Rasul, bisa nggak keluar? Saya Masya Allah ya Rasulullah. Pernah dengar surah Abasa? Gimana ayatnya? 2 ayat pertama coba. Terus, seorang koli bernama suatu saat, wajahnya agak-agak mirip dengan Hakim. Abbas wal anja'ullah. Jadi, wahai yang bermuka masam, engkau bermuka masam hari itu. Rasul memang bermuka masam. Kenapa Rasul bermuka masam hari itu? Beliau sedang ngobrol dengan para petinggi kafirin Quraisy, sedang berdakwah, mendakwai tokoh-tokoh Quraisy ternama. Ketika Rasul sedang mendakwai tokoh-tokoh Quraisy ternama, katakan misalnya Muhammad Hatta yang seperti ini, ya, itu sedang ngobrol dengan tokoh-tokoh ternama, ya, ada Vladimir Putin, ada Donald Trump. Ini sedang saya sampaikan, meskipun saya nggak bisa bahasa Rusia, saya sampaikan misalnya, dan Pak Vladimir tahu bahasa saya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain, Kim Jong Un, ada di sini dan lain-lain. Nah, ketika saya sedang mendakwai mereka, tiba-tiba ada orang yang bilang kepada teman saya di luar dari pasar bandar, Mas, aku kok pasar bandar? Arab ngomong Pak Hatta. Saya pas dakwah di hadapan orang-orang yang seperti itu, tokoh-tokoh internasional.
Tiba-tiba ada orang dari pasar bandar yang bilang, saya pernah ketemu sama Pak Atta di pasar bandar pas beli kartes gitu ya. Saya suka beli kartes dengan bapaknya. Saya pengen ngobrol sama Pak Atta, pengen dapat pencerahan. Kira-kira kalau jenengan jadi saya, akan tetap ngobrol dulu sampai selesai dengan orang-orang ini, atau langsung menemui orang tadi? Ngobrol dulu. Kita tahu kepentingannya sangat urgent. Ini kalau kemudian Putin kena, ya, dapat hidayah dari Allah melalui kita misalnya. Itu kan orang Rusia sekian banyak masuk Islam pasti. Kok Donald Trump kemudian kena dapat hidayah melalui kita, sekian banyak orang US akan masuk, kan gitu logikanya. Rasul yang manusia seperti jenengan dan saya, tapi dia teramat sangat mulia untuk kita jangkau akhlaknya. Beliau sama persis. Estimasinya ini harus kena dulu. Rasul ketika dibilangi ada orang datang ya Rasul, orangnya buta, laki-laki buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Anja al-Akma, itu orang buta. Datang seorang buta, laki-laki buta. Ada orang ya Rasul, orangnya laki-laki buta, ingin dapat pencerahan dakwah. Merasa terganggu nggak jenengan? Ngobrol serius dengan para petinggi negara. Ada orang pengen ngobrol, pengen cepet-cepet jenengan selesai ngobrol. Merasa terganggu nggak gitu? Kalau merasa terganggu, wajar nggak? Wajah kita kemudian agak merengut. Wajar kan? Kira kan kudu sama ini kan begitu. Rasul wajahnya langsung dilepas dan menunjukkan masa. Dan ketika kita belajar dari asbabul wurud hadis tersebut, ternyata Rasul sepanjang jengkel dan marah atas orang yang ingin mendapatkan dakwah beliau tidak pernah menunjukkan wajah masam kecuali pada kasus itu. Kenapa? Beliau melepaskan saja wajahnya. Karena yang datang orang buta. Dan beliau tahu tidak akan menyakiti apa. Rasul tahu bahwa wajahnya dilepas begitu saja tidak akan menyakiti. Sama dengan seandainya orang Badui tadi yang ngirim jeruk itu, mohon maaf, dia orangnya buta. Rasul mungkin begini. Tapi karena dia bisa melihat, Rasul tahan. Beda dengan Abdullah bin Umi Maktum tadi, Rasul diberitahu ini adalah laki-laki buta. Rasul pengen kau dakwah sekarang. Rasul langsung merenggut, masam wajahnya. Dan para muhaddisin dan mufassir mencoba untuk menerjemahkan seperti apa kemerengutan Rasul. Ternyata dalam sekian banyak hadis tidak ditemukan, meskipun orang minta didakwai Rasul dalam keadaan Rasul dibadak-badak burdahnya sampai kemudian luka, Rasul enggak. Nah, tapi kenapa waktu itu wajah Rasul dilepaskan? Ketemu jawabannya, karena yang datang orang buta. Dan Rasul tahu ini tidak akan menyakiti. Rasul cuma menyampaikan fokus agak merenung. Tapi kemudian Allah tidak pengen engkau itu Rasul, uswah terbaik manusia, maka sikap sekecil itu pun kemudian tidak layak. Berarti dari Rasul begitu. Kita bolak-balik ada wahyu turun misalnya pas itu ya, kita bilang masuk kayak kau itu. Mereka Jibril kan stres gitu ya. Wis segalanya jadi nabi ya. Mohon maaf itu ya. Jadi seperti itulah Nabi kita, Rasul kita punya akhlak terbaik. Dan hari ini akhlak itu kata Pak Bambang tadi terdegradasi dengan begitu luar biasanya oleh lingkungan, oleh pola hidup yang semakin meliberal dan seterusnya. Maka monggo kita kembali mengkaji kehidupan beliau yang teramat sangat luar biasa, super leader, yaitu pemimpin luar biasa. Sampai Profesor Dr. Safi Antonio menulis sebuah buku judulnya Muhammad Super Leader. Itu 4 jilid, per jilidnya 367 halaman. Hanya membahas Muhammad sebagai seorang pemimpin. Dan ternyata beliau memimpin yang luar biasa. Maka saya sarankan buat adik-adik ini, baca sirah itu penting. Jangan sirah Nabi yang beli di base, yang 20 halaman selesai itu. Gitu ya. Yang juga ada lagunya Aminah, itu ibunya, misalnya nggak cukup itu. Tapi baca sirah-sirah Muhammad, paling nggak Safi Rahman Al-Mubarakpuri gitu ya, yang sekitar 600 sekian halaman itu. Atau kalau pengen tahu yang lengkap, Dr. Muhammad Ali As-Salafi itu kan lagi terkenal kemarin, Bali 1250 halaman tentang Rasul. Itu luar biasa di dalam. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Kiranya ada manfaat yang bisa kita ambil dari keseluruhan materi yang sederhana ini, dan kiranya kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Sekali lagi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.